Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Kembali lagi kita di acara Kepoin Desa. Kita kepo-kepo tentang desa dan kita kepo-kepo untuk desa-desa di Indonesia. Hari ini dunia sedang dilanda pandemi, masih terus bergulir. Kita sekarang juga masuk di PPKM level 4-3 sampai 2 Agustus yang akan datang, penyebarannya demikian luas. Tapi ada yang menarik adalah ada satu riset yang mengatakan bahwa perokok ini ternyata lebih punya daya tahan untuk menangkal virus pandemi. Dari satu penelitian di Prancis dan sekarang sedang coba dipastikan lebih lanjut. Tapi kita tidak kita juga perlu tahu sebenarnya seperti apa dari ahlinya, dari orang yang paham tentang imunitas tubuh dan seterusnya. Dan kita sudah menghadirkan Mas Ali yang siang hari ini, dokter kita, Dokter Ali Maksun Atmo M. Biomed, ini ahli di bidang imunitas, dan beliau juga bergerak di pemberdayaan ekonomi yang yang mungkin nanti bisa diperkenalkan secara langsung gerakan ekonominya seperti apa, tapi mungkin lebih spesifik keilmuannya ini tentang imunitas, tentang COVID seperti apa. Kita sapa langsung. Selamat siang, Mas Ali. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat-sehat, Mas? Alhamdulillah, sehat walafiat. Mas Koco sehat juga? Alhamdulillah, walaupun serak-serak basah. Mas Ali, beberapa waktu awal-awal COVID itu kan sempat ada beberapa peneliti yang mengatakan bahwa perokok itu lebih tahan terhadap serangan COVID. Kemudian baru-baru ini juga keluar lagi penelitian tentang itu, kemudian juga mulai beredar luas dan sedang juga dilakukan pengkajian lebih dalam. Sebagai ahli dalam bidang imunitas ini, Mas Ali melihatnya seperti apa sebenarnya antara nikotin dengan menangkal virus dan seterusnya? Mungkin kerabat desa bisa mendapatkan pencerahan. Artinya tidak dalam arti kita mengajak orang untuk merokok, tetapi bahwa sebenarnya risikonya seperti apa sih untuk mereka yang merokok itu, apakah memang lebih punya daya tahan atau sebenarnya secara logika atau secara medis itu kurang tepat. Mau nggak Mas Ali? Yang pertama, saya ingin sampaikan salam sehat kepada seluruh rakyat Indonesia yang di pedesaan. Kita dalam menghadapi pandemi corona ini tidak boleh panik, tidak boleh takut, dan tidak boleh galau. Harus selalu bersyukur kepada Tuhan, karena dengan bersyukur itu hati dan jiwa kita tenang, damai, dan tentram. Tatkala hati jiwa kita damai, tenang, dan tentram, Pak Sukoco, maka secara otomatis akan mendorong kinerja sistem kekebalan tubuh manusia, psiko-neuro-imuno-endokrinologi sistem itu bekerja jauh lebih baik, sehingga tatkala kita terpapar bakteri, terpapar virus, atau terpapar antigen yang lain, maka tubuh kita bisa melawan dan tetap sehat, kemudian mendapatkan kekebalan yang bisa melindungi diri sendiri, melindungi keluarga, juga melindungi masyarakat dan seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Jadi, saya himbau kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya di seluruh pedesaan, menghadapi COVID-19 ini
harus dengan tenang, damai, dan tentram. Tidak boleh panik sedikit pun. Tatkala panik, respon kekebalan tubuh langsung drop. Jangankan virus corona, Pak Koco, di tubuh kita ini ada namanya normal flora, mikroorganisme yang menjadi sahabat tubuh manusia untuk menjaga homeostasis atau keseimbangan tubuh. Tatkala daya tahan tubuh kita drop, maka yang normal flora saja infeksius, dan tatkala itu kita terpapar corona, maka akan terjadi penyakit yang berat, bahkan berakibat fatal. Kunci dasarnya adalah selalu bersyukur, mendekatkan diri kepada Tuhan, hati dan jiwa kita harus tenang, damai, dan tentram. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan beberapa riset yang dilakukan di Prancis, kemudian di Cina, menyangkut realitas adanya data bahwa perokok itu lebih sedikit yang menderita COVID-19. Di Prancis itu sekitar hanya 5-8% dengan populasi perokok sebanyak 35%. Di Cina itu 12,5% dengan populasi perokok sebanyak 26%. Oleh karena itu, saya sebagai dokter yang mempelajari ilmu kekebalan tubuh imunologi, saya ingin menyampaikan secara saintifik, bukan berarti saya mendorong masyarakat untuk merokok. Yang pertama, Pak Sukoco, virus apapun, termasuk virus COVID-19 ini, butuh inang untuk hidup dalam tubuh manusia. Tanpa inang, virus ini akan mati sendiri. Virus COVID-19 masuk ke dalam tubuh kita melalui hidung, ditularkan melalui droplet. Droplet itu adalah tatkala ada yang sakit, kemudian bersin atau batuk, kemudian masuk ke hidung kita, dari hidung kemudian masuk ke dalam paru-paru. Untuk bisa hidup di dalam tubuh kita, virus ini butuh yang namanya sel inang. Nah, sel inang itu adalah sel tubuh kita sendiri. Untuk bisa memasuk ke dalam sel inang, Pak Sukoco, harus ada reseptor untuk virus COVID-19. Reseptor itu disebut secara umum adalah ACE2. Dalam beberapa kajian dan penelitian, ternyata reseptor COVID-19 ACE2 ini juga menjadi reseptornya nikotin. Artinya harus diluruskan. Bukan perokok punya daya tahan tubuh yang kuat terhadap COVID, tapi dengan kandungan nikotin yang ada di paru-paru, di sel paru-paru, dia sudah menempati reseptor ACE2, sehingga virus COVID-19 ini tidak bisa menempel dan tidak ketemu inangnya, begitu Pak Koco. Sehingga populasi perokok aktif yang terkena virus COVID-19, baik di Prancis maupun di Cina, di Korea Selatan, lebih rendah dibandingkan yang tidak merokok. Bahkan di Prancis ada data yang sangat luar biasa, menyampaikan bahwa 80% perokok aktif itu risikonya lebih kecil dibandingkan yang tidak merokok. Jadi sekali lagi, ini bukan terkait dengan daya tahan tubuh, tapi virus COVID-19 kalau memapar pada orang perokok aktif, reseptornya sudah ditempati oleh nikotin, karena reseptornya sama. Hari ini lagi diperdalam, apakah mungkin nikotin ini menjadi salah satu bahan atau zat yang bisa digunakan untuk pengobatan atau pencegahan terhadap infeksi virus corona.
sekali lagi, barang ini masih diteliti lebih lanjut dan kita tunggu hasil penelitian lebih lanjut. Kalau ada informasi, beberapa informasi baik dari WHO, dari Ikatan Dokter Indonesia, dari beberapa dokter bahwa perokok itu punya resiko yang lebih besar dibandingkan yang tidak perokok dan dikaitkan dengan respon kekebalan tubuh, saya kira itu juga belum mendapatkan sebuah basic science ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena ada yang menyebutkan bahwa perokok yang dirawat di rumah sakit lebih banyak yang meninggal, tapi dikasih tanda koma, Pak Koco. Punya komorbid, penyakit jantung, penyakit diabetes, dan sebagainya. Jadi sebenarnya yang meninggalnya karena komorbidnya ya? Ya, jadi yang membuat risiko terhadap beratnya penyakit COVID-19 adalah underlying disease atau komorbid. Satu, dia punya penyakit imunosupresif. Misalkan masih imunosupresif, imunodefisiensi, ya, atau dia dalam treatment cangkok organ, ya. Kemudian dia punya penyakit alergi seperti asma bronkialis misalkan. Kemudian underlying disease yang lain adalah penyakit ginjal, penyakit jantung, dan kencing manis. Dan rata-rata yang punya dampak berat terhadap COVID ini adalah yang respon kekebalan tubuhnya tidak normal atau rendah, imunodefisiensi, atau dia punya comorbid underlying disease yang saya sebutkan tadi. Pak Sukoco, COVID-19 ini sebenarnya bisa sembuh sendiri, self-limited diseases. Ini yang perlu dipahami oleh masyarakat, bahwa dengan melakukan perilaku hidup sehat yang sederhana dan murah, kita bisa terhindar dari infeksi COVID-19. Tatkala bisa sembuh dengan sendirinya ya, Mas? Bisa sembuh dengan sendirinya. Jadi begini, virus itu COVID-19 ini ditularkan melalui droplet. Oleh karena itu, masuknya lewat hidung, bukan lewat mulut. Ya, sekali lagi lewat hidung, lewat saluran pernafasan, bukan lewat mulut. Tatkala lewat mulut, Pak Koco, begitu masuk ke lambung kita, karena kondisi di lambung itu adalah asam, maka virus ini tidak lama akan didestruksi dan langsung mati. Hampir di hidung. Jadi yang berisiko itu di hidung sebenarnya. Di hidung. Nah, oleh karena itu untuk masyarakat Indonesia khususnya di pedesaan, saya berharap setiap habis keluar beraktivitas, ya, misalkan habis berjualan di pasar, habis bertani, habis nyope dan sebagainya, pulang ke rumah, siapkan di luar rumah itu tempat cuci tangan pakai sabun. Sabun apapun, tidak perlu yang mahal-mahal. Yang penting dia bisa membunuh virus dalam waktu cepat. Habis itu mandi, Pak Koco, setelah itu mencuci hidung. Cuci hidung. Karena virus ini pertama nempelnya di mukosa hidung, Pak Koco. Di hidung bagian di permukaannya depan, hidung, ya. Permukaannya hidung harus dicuci. Nyucinya pakai apa? Cukup dengan garam krosok, garam yang tidak beriodium. Oke. Ya, garam yang tidak beriodium 1 sendok Pak Koco dilarutkan di dalam air hangat 1 liter atau garam yodium krosok 1%. Kemudian hidungnya dicuci, yang kanan, kemudian yang kiri 3 kali. Airnya bisa dimasukin gitu. Mulut. Ya, dimasukin pakai botol kecap tuh, begini. Masuk, nanti bisa masuk ke nasofaring, kemudian bisa dikeluarkan lewat mulut, Pak Koco. Itu 3 kali pembersihan dan itu langsung punya efek, semua ingus atau lendir di hidung itu langsung keluar, Pak Koco. Semua virus ya? Semua. Jadi gini, di dalam lendir atau ingus
di hidung ini kan banyak bakteri, banyak virus. Ya. Dan virus COVID-19 ini media yang disukain adalah droplet atau lendir atau ingus. Itu satu. Kemudian kalau itu dicuci Pak Koco setiap hari, setelah habis dari luar, atau pagi hari juga kita lakukan sehari 2 kali, insya Allah virus tidak akan masuk ke dalam saluran pernapasan lebih jauh ke paru-paru. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah kenapa harus pakai garam krosok atau garam asli laut tanpa beriodium. Garam ini Pak Koco adalah unsurnya NaCl, natrium klorida. Virus COVID-19 itu punya listrik negatif yang kuat. Ketika dia kena air garam 1%, dia bisa dilepaskan dari mukosa hidung. Kocok. Yodium itu memang betul bisa membunuh virus, tapi dia meningkatkan daya ikatnya virus COVID di hidung kita. Oleh karena itu, artinya nggak bisa pakai garam yang rumah yang ada garam beryodium itu nggak boleh dipakai yang itu ya Mas? Nggak boleh dipakai yang itu Pak. Oke. Pakai garam krosok, garam yang asli 1 sendok dicampur air 1 liter, airnya dihangatkan, ya, dihangatkan. Kenapa dihangatkan? Ini juga perlu diketahui oleh masyarakat di pedesaan, di perkotaan. Virus ini lebih suka di tempat yang lembab, yang basah, sama yang gelap Pak Koco. Sehingga kita dianjurkan untuk mencuci hidung itu pakai air hangat sambil berkumur, pakai air garam, gitu ya. Dan kita juga dianjurkan sering-sering minum air panas atau air setengah panas, setengah hangat. Karena di situ nanti bisa mendorong kematian virus sebelum masuk ke paru-paru, begitu. Ini sangat simpel Pak Koco, sangat simpel sekali. Kemudian untuk meningkatkan daya tahan tubuh cukup dengan makanan yang gizinya baik. Di kampung itu kan banyak. Saya ini kan orang pelosok kampung di pinggir sungai, utara Sungai Brantas, Mojokerto sana. Tidak harus makan daging, tidak harus makan cumi-cumi dan sebagainya. Cukup yang bergizi, ikan asin, ikan dan sebagainya. Yang penting gizinya cukup Pak Koco. Kalau ada telur, kita makan telur, ya. Minum air putih yang cukup, istirahat dan aktivitas fisik yang seimbang. Tatkala punya dana, beli vitamin C. Yang murah-murah aja Pak, yang generik murah. 1 botol isi 30 itu murah. Yang botolan itu ya. Ya, jadi cukup vitamin C 1 tablet 500 mg. Kalau ada uang beli vitamin C sehari 1, itu bisa meningkatkan respon kekebalan tubuh 2-4 kali lipat Pak Koco. Nah, oleh karena itu ini yang paling penting dan kita harus ingat nenek moyang leluhur kita dulu di depan rumah itu pasti ada gentong isi air Pak. Jadi kita sekarang kembali ke tradisi leluhur. Di depan rumah kita siapkan tempat cuci tangan dengan sabun. Sabun apa saja Pak, nggak perlu mahal-mahal. Yang kedua, mandi, cuci hidung. Insya Allah Pak. Yang kedua yang ingin saya sampaikan kepada seluruh masyarakat, biar ini menenangkan masyarakat, virus ini tidak bisa terbang-terbang di udara Pak. Tidak bisa. Tapi droplet itu bisa nempel di baju kita, bisa nempel di barang, bisa nempel di meja. Oleh karena itu, begitu pulang dari luar rumah, baju harus segera dicuci. Tatkala ada yang bersin di rumah, ada yang batuk di rumah Pak Koco, kena meja makan begitu, langsung dilap pakai sabun sudah cukup Pak. Langsung mati virusnya Pak. Yang kedua, droplet itu bisa masuk ke tubuh kita dengan jarak 1,5 sampai 2 meter. Makanya kalau di rumah kita ada yang batuk pilek, harus ada social distancing dan tidak perlu dekat-dekat dengan mereka. Oleh karena itu, yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah
kita memang butuh vitamin D, Pak Koco. Tapi kan masyarakat ini kan sekarang sudah banyak yang kesusahan untuk makan saja susah. Ya. Apalagi digunakan untuk beli vitamin D. Ya. Cukup setiap jam 12 sampai jam 10 sampai jam 12 siang, kita berjemur sinar matahari, Pak Koco. Berapa lama itu, Mas? Minimal 15 menit. 15 menit. Jadi berjemur ini bisa meningkatkan produksi vitamin D di dalam tubuh kita. Karena tubuh kita bisa memproduksi vitamin D. Jadi maksud saya yang sangat sederhana, murah, untuk kita tidak terpapar virus corona adalah berperilaku hidup sehat, asupan makan gizi yang cukup, minum yang banyak, sering-sering minum air hangat sampai panas, kemudian setiap beraktivitas pulang ke rumah, disiapin tempat cuci tangan di depan rumah pakai sabun, pakaian langsung dicuci pakai sabun, langsung mandi, hidung dicuci pakai garam 1% garam yang asli tanpa beriodium. Begitu Pak Koco. Itu. Ya. Mas, ini yang menarik sebenarnya kan tadi Mas Ali sudah menyampaikan nih tentang bagaimana kita tenang, kita kemudian secara pikiran juga tidak banyak kekalutan dan seterusnya. Kemudian saya menangkapnya tadi juga disampaikan bahwa penularannya dengan droplet otomatis kemudian mesti ada aktivitas kan terlontar itu. Kemudian yang kedua masuk secara spesifik mungkin lebih pada masuknya melalui hidung bukan melalui mulut dan seterusnya. Mas, penanganan jenazah yang kemudian terindikasi COVID-19 dengan cara yang seperti itu, semua pakai pelindung diri dan seterusnya. Kalau kemudian logika saya yang sederhana ya Mas ya, logika saya kalau kemudian memang itu tidak menular melalui udara, kemudian itu melalui droplet, karena orang yang meninggal juga sudah nggak bersin-bersin juga gitu kan. Apakah kemudian penanganannya memang harus seperti itu atau ini sebenarnya dalam tanda kutip agak berlebihan? Jadi begini Pak Koco ya, saya tanggal 8 April 2020 kebetulan diminta oleh Jawa Pos Radar Kediri dan Harian Terbit, sudah saya tulis bahwa rakyat tidak boleh panik sindrom. Oke. Dan rakyat tidak boleh ditakut-takuti. Karena begitu panik dan ditakut-takuti, langsung respon kekebalan tubuh drop. Nah, terkait dengan pertanyaan Pak Sukoco tadi, tentang protokoler pemakaman jenazah akibat COVID-19. Yang pertama, secara saintifik, kalau orang sudah meninggal, semua selnya meninggal. Artinya inangnya sudah tidak ada. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, virus ini ditularkan melalui droplet. Sudah tidak ada bensin-bensin lagi. Namun, memang kenapa hari ini ada protokoler pemakaman COVID-19 sebenarnya ditujukan dan yang utama untuk menghindari kerumunan, Pak Koco, gitu ya. Karena kerumunan ini menjadi interaksi antar manusia yang berisiko untuk menularkan dan menyebarkan virus COVID-19. Jadi sebenarnya lebih pada kepentingannya supaya tidak berkerumun. Tidak berkerumun, gitu ya. Sebenarnya tidak boleh berlebihan juga, karena ini bisa membangun sebuah image, ya, sebuah image bahwa orang yang terkena COVID-19 itu secara sosial dihindari oleh masyarakat. Dan ini sangat berbahaya begitu. Dan kasihan keluarganya dan sebagainya. Oleh karena itu, saya hanya menghimbau kepada pengambil kebijakan, ini juga harus ditelaah kembali. Harus ada penjelasan dari pemerintah, jenazah COVID-19 itu sebenarnya masih punya resiko tidak menularkan kepada orang lain.
sehingga protokoler pemakamannya sangat ketat sekali begitu ya. Kemudian kedua, pemakaman ini memang kita bisa membayangkan Pak Sukoco, di kampung-kampung pemakaman itu ya, kalau orang tidak dikenal mungkin hanya 50-30 orang yang mengiring, tapi kalau tokoh itu bisa ribuan. Jadi kalau pandangan saya, protokoler pemakaman jenazah COVID-19 itu lebih diutamakan untuk tidak terjadi kerumunan. Karena kerumunan itulah interaksi hidup manusia yang bisa menjadi event utama penularan dan penyebaran COVID-19. Begitu Pak Koco. Ini kalau apa supaya nggak terlalu serius sepandang ini Mas Ali. Mungkin salah satu yang agak punya risiko itu yang punya kebiasaan ngupil kali ya. Jadi kalau pas jalan tangannya kena terus gini-gini otomatis itu yang memasukkan virus ke hidung ya. Jadi kalau kebiasaan ngupil jadi nggak bagus untuk kemudian lebih punya risiko terpapar karena kebiasaan untuk memasukkan sesuatu ke hidung kira-kira kayak gitu ya Mas Ali. Jadi begini Pak Koco, yang paling penting adalah ketika kita keluar, karena ini masih masa pandemi, kita harus selalu menjaga diri kita tidak terpapar. Satu, pakai masker, pakai masker yang benar dan baik. Yang kedua, selalu membawa hand sanitizer sendiri. Ya. Yang ketiga, mencegah kerumunan, dan kalau ada interaksi antar kita, jaraknya dijaga. Minimal 1,5 sampai 2 meter. Itu yang pertama. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah yang paling penting setiap habis megang sesuatu Pak Koco, harus cuci tangan atau tangan kita pakai hand sanitizer. Tatkala kemudian tangan ini sudah dicuci dengan sabun, kemudian atau pakai hand sanitizer, itu sudah nggak ada virus lagi Pak Koco. Nggak, maksud saya yang paling mendasar mencuci tangan, Pak. Ya. Cuci tangan itu jadi sesuatu yang penting ya. Jadi maksud saya kalau mau ngupil cuci tangan dulu gitu loh, Pak. Kalau nggak pakai hand sanitizer dulu baru ngupil. Ngupil begitu. Artinya ngupil itu kan seperti sekarang saya ngupil juga ini kan, sesuatu yang refleks begitu ya. Maksud saya sebelum kita ngupil kita cuci tangan dulu. Yang paling penting pakai masker yang benar dan baik, ya, tidak asal-asalan. Kalau pakai masker kain, pakai 3 lapis, begitu sampai rumah dicuci, bisa dipakai lagi. Saya juga tidak memaksakan harus pakai masker kesehatan karena itu harganya mahal, membebani hidup rakyat. Yang kedua, harus bawa hand sanitizer sendiri atau desinfektan. Setiap habis pegang sesuatu, cuci tangan atau tangan hand sanitizer dan jaga jarak. Kalau itu kita lakukan, kemudian sampai di rumah kita, seperti yang saya sampaikan tadi, cuci tangan lagi, langsung mandi, pakaian kita cuci, mandi terus kemudian cuci hidung, insya Allah kita nggak terpapar virus. Karena begini Pak Koco, virus yang masuk ke hidung itu ada proses melekat dulu di mukosa, di permukaannya hidung. Ya. Pada jumlah tertentu, dia baru masuk ke paru-paru. Artinya kalau setiap hari kita cuci hidung pakai garam 1% dan kumur-kumur, ya insya Allah virus yang masuk langsung hilang, Pak. Kita tidak usah khawatir. Tempat kumurnya itu asal disiram pakai air sabun, langsung mati virus itu, Pak. Begitu, Pak. Okay. Mas Ali, ini ada yang menarik nih dari di channel YouTube kita ada yang bertanya ini dari namanya Abdi Desa, tapi siapa namanya? Kalau seperti yang disampaikan bahwa menghindari kerumunan, kenapa petinya nggak boleh dibuka terus dibungkus rapi langsung dimasukkan? Mungkin Mas Ali bisa memberikan pencerahan ini apakah memang karena standar protokol kesehatan yang tanda petik sebenarnya
itu agak berlebihan atau bagaimana, Mas? Jadi ada peti khusus, kemudian ketika datang juga nggak boleh dibuka, bahkan kemarin sempat ada juga kejadian dibuka ternyata petinya kosong segala macam. Tapi kita nggak akan bahas yang itu, lebih pada dibawa dengan peti, kemudian tidak boleh dibuka, sementara mungkin beberapa dari kita yang apa Muslim itu kan merasa perlu juga memastikan tentang bagaimana pengkafanannya, bagaimana pensuciannya dan sebagainya. Gimana ini Mas Ali menanggapi pertanyaan yang disampaikan dari chat di YouTube kita? Silakan Mas. Jadi yang pertama, sejak awal pandemi COVID-19 ini memang overload dalam pengemasan untuk penyampaian ke publik. Ya. Seakan-akan COVID-19 ini sesuatu hadir langsung membuat kita terancam meninggal dunia, begitu katakanlah. Sehingga psikologi masyarakat hampir seluruh dunia, khususnya di Indonesia, menghadapinya panik sindrom, begitu ya, galau dan takut. Dan seakan-akan begitu terkena COVID, dia memvonis dirinya akan mati. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, kita juga menyaksikan bahwa belum ada penjelasan secara resmi dari pemerintah terkait dengan protokoler pemakaman COVID-19 yang begitu ketatnya terkait dengan aspek tanda tanya penularan dan penyebaran COVID-19. Soal peti, saya kira ini juga menjadi sebuah pertanyaan bagi semua orang, gitu ya, khususnya seperti dikatakan Pak Koco tadi, sebagai seorang Muslim kita harus pastikan pengkafanannya dan sebagainya. Oleh karena itu, peti yang sangat rapi dan mohon maaf nih, mewah begitu Pak Koco ya. Akhirnya ada yang punya pandangan jangan-jangan ini ada sesuatu di balik ini semua, kan begitu ya. Nah, sesuatu inilah yang seringkali juga menjadi isu begitu Pak Koco. Soal vaksin, soal peti, soal masker, soal hand sanitizer dan sebagainya. Oleh karena itu, terkait dengan protokoler pemakaman jenazah COVID-19 ini, supaya rakyat ini tidak kebingungan, supaya rakyat juga tidak memvonis bahwa yang meninggal karena COVID itu ada semacam sanksi sosial, tidak bisa didekati yang lain, saya kira pemerintah perlu menjelaskan secara detail kepada masyarakat. Saya pernah mendengarkan Direktur Eijkman Institute, Profesor Dr. Amin Subandrio PhD, terkait dengan jenazah COVID-19 ini. Beliau dosen saya di FKUI. Jadi saya kira itu perlu dijelaskan, tapi resmi oleh pemerintah. Supaya apa? Supaya tidak ada, mohon maaf Pak Koco ya, ini juga tadi mau tak sampaikan kepada masyarakat. Tatkala kemudian kondisi ini tidak dijelaskan pemerintah, siapapun hari ini yang divonis positif COVID, dia dalam hatinya sudah merasakan saya punya kemungkinan besar meninggal dunia. Ini sangat menekan respon kekebalan tubuh. Oleh karena itu, saya ingin menjelaskan yang kedua terkait dengan bagaimana kalau kita kena gejala flu-like syndrome, Pak Koco. Ini penting sekali. Flu-like syndrome itu, COVID ini kan saudara mudanya SARS pertama, Pak. Yang kemarin mau jadi pandemi, tidak jadi pandemi. Ini adiknya. Oh, yang waktu SARS. Bu Siti Fadila itu ya? Ya, itu yang nggak jadi pandemi itu, ini adiknya, Pak. Bedanya cuma satu. Ya. Kalau SARS itu tidak punya virus itu kan bentuknya begini, ada semacam kayak korek begitu, ya. Nah, ujungnya di COVID ini ada semacam mahkota atau crown, atau itu yang dijadikan
menempel di sel kita, Pak. Nah, bedanya dengan SARS itu, dengan adanya Crohn ini, virus COVID ini memang lebih mudah menyebar dibandingkan SARS, begitu ya. Kalau kita kena virus COVID-19, tahap awal ya flu-like syndrome, Pak. Flu-like syndrome. Flu-like syndrome itu batuk, panas, pilek, sakit menelan, itu respon normal tubuh kita menghadapi adanya virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Oleh karena itu, tatkala kita kena flu-like syndrome, ada panas, ada batuk, ada pilek, ada sakit menelan, ada greges, kita tidak boleh memvonis diri kita terkena COVID-19. Kenapa nggak boleh? Supaya hati kita tetap tenang, damai, dan tentram, itu bisa mendongkrak respon kekebalan tubuh. Yang kedua, cukup istirahat, Pak Koco. Makan yang banyak, minum vitamin C, berjemur di matahari minimal 15 menit, jam 10 sampai jam 12. Kalau ada panas, minum obat panas. Kalau ada batuk pilek, minum obat batuk pilek yang murah-murah, nggak apa-apa, Pak. Kita pantau 3-4 hari. Tatkala 3-4 hari kemudian belum menurun gejala flu-like syndrome ini, kita konsultasikan ke dokter setempat, Pak. Bisa langsung, bisa lewat WA atau telepon. Pasti dokter memberikan advice dan pengobatan. Kemudian dijalankan dengan istirahat dan minum vitamin C, gizi yang bagus. Kita lihat 2 hari. Kalau 2 hari belum ada perubahan, konfirmasi ke dokter lagi, kita lakukan konfirmasi diagnosis, Pak. Ini yang kadang-kadang juga salah kaprah, Pak. Di terminal kita disuap positif, langsung diisolasi. Nah, ini salah kaprah, Pak. Karena yang disuap positif belum tentu dia sakit, belum tentu terinfeksi. Dia baru terpapar, Pak. Kalau terinfeksi itu sudah masuk di paru-paru, Pak. Kalau masih di hidung ini masih terpapar, belum tentu infeksi. Oh iya. Artinya ketika disuap itu sebenarnya hanya memastikan bahwa ada virus ada virus di hidung. Ini. Ya, betul. Tidak harus dirawat, diobati. Kalau dia nggak sakit, cukup cuci hidung dengan air garam 1%. Oleh karena itu, tatkala dokter melakukan konfirmasi diagnosis melalui PCR misalkan, positif, tatkala tidak ada gejala yang berat, Pak Koco, tidak ada sesak nafas, jauh lebih baik dirawat di rumah, isolasi mandiri. Ya, karena hari ini psikologi masyarakat begitu dengar masuk rumah sakit, banyak di media sosial, gambar-gambar yang menakutkan itu akan menekan respon kekebalan tubuh kita, membuat kita panik. Jadi kalau sudah divonis positif COVID pun, sepanjang tidak ada gejala yang berat, sesak nafas dan sebagainya, lebih baik dirawat di rumah, Pak. Insya Allah, Pak, kalau hati kita tenang, gizi bagus, istirahat, vitamin C diminum, jemur di tengah matahari, kemudian dikasih dokter obat antivirus, kita konsumsi dalam waktu 14 hari, insya Allah sembuh sendiri, Pak. Karena artinya tidak perlu juga disiapkan ruangan isolasi di desa, Mama ini. Oh, desa punya ruangan khusus isolasi, kalau yang ini dimasukkan ke ruang isolasi itu dan seterusnya. Nggak harus seperti itu sebenarnya ya. Seharusnya tidak harus seperti itu, cukup di rumah sendiri. Ya, cukup di rumah sendiri, di kamar sendiri, diisolasi di rumah. Karena begini, Pak Koco, virus COVID-19 ini 7-14 hari itu sudah timbul kekebalan tubuh secara hormonal. Jadi begitu virus masuk, ada respon kekebalan non-spesifik namanya, Pak. Yaitu makrofag memakan virus. Gampangnya begitu, Pak. Yang dimakan makrofag ini kemudian ngirim sinyal ke tubuh kita, mengundang limfosit T.
sel darah putih, Pak. Kalau bahasa awamnya. Sel darah putih ini yang jenis T itu langsung memakan, ya, sehingga timbul panas, demam itu karena ada sel yang dimakan. Artinya sedang ada peperangan di tubuh ya. Begitu. Kemudian sel B, limfosit B-nya membuat respon kekebalan humoral seperti yang diharapkan melalui vaksinasi itu, Pak Sugoto. Jadi tidak perlu panik, cukup menjaga ketahanan tubuh. Insya Allah virus ini akan sembuh dalam waktu tidak terlalu lama. Begitu Pak Koco. Oke, Mas Ali, ini masih ada beberapa pertanyaan menarik di chat YouTube kita, tapi kita akan jeda sesaat karena ini kita juga butuh pencerahan supaya teman-teman yang di desa tidak terlalu takut berlebihan dan dalam hal penanganan juga jangan sampai membuat mereka yang terpapar atau divonis positif COVID ini kemudian mendapat hukuman sosial yang kadang-kadang menurut saya tidak perlu dilakukan. Kerabat desa jangan kemana-mana, kita akan jeda sesaat dan untuk yang ada di Zoom meeting ingin menyampaikan pertanyaan langsung boleh raise hand. Untuk yang di chat YouTube kita sudah baca beberapa, nanti akan kita sampaikan. Tetap di Kepoin Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Beni Irwan, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri. Pada kesempatan yang baik ini mengajak kita semua, para kerabat desa, aparatur pemerintah desa, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah supradesa baik di tingkat kabupaten, kecamatan, dan provinsi, serta pemerhati desa lainnya, untuk senantiasa bersama-sama kita menyaksikan dan mengikuti tayangan-tayangan edukatif dan inspiratif tentang potensi, tentang permasalahan, inovasi, perkembangan dan prestasi desa-desa di Indonesia yang disajikan atau ditayangkan oleh TV Desa. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV Desa, berkat jati diri bangsa. Kamu tinggal di pulau terpencil, pegunungan pinggiran kota, atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan fiber, ADSL, dan juga 3G. Internetan dengan cepat pasti cuma akan menjadi mimpi. Mau pakai tol langit, pakai Desa Wifi, kunjungi www.desawifi.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Beni Irwan, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri. Pada kesempatan yang baik ini mengajak kita semua, para kerabat desa, aparatur pemerintah desa, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah supradesa baik di tingkat kabupaten, kecamatan, dan provinsi, serta pemerhati desa lainnya, untuk senantiasa bersama-sama kita menyaksikan dan mengikuti tayangan-tayangan edukatif dan inspiratif tentang potensi, tentang permasalahan, inovasi, perkembangan dan prestasi desa-desa di Indonesia yang disajikan atau ditayangkan oleh TV Desa. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV Desa, berkat jati diri bangsa. Oke, kembali ke Kepoin Desa. Ini menarik nih Mas Ali, ada pertanyaan tadi di channel YouTube kita, Davivo Eterna. Benarkah virus tersebut akan mati dalam 15 menit ketika berada di benda mati termasuk jenazah? Itu satu. Yang kedua, biar kita langsungkan aja. Miladiah Kusuma, COVID tidak bisa menular melalui udara. Apa benar? Karena pernah membaca droplet dan udara, penyebab lewat udara lebih lama, bisa bergerak lebih jauh, terhirup, dan seterusnya. Kemudian ini terkait dengan
fungsi dari masker? Dua pertanyaan itu, monggo Mas Ali. Yang pertama, seperti saya sampaikan tadi bahwa virus ini media yang disukai adalah droplet. Droplet itu ya cairan, Ya. bisa dari bersin, bisa dari batuk, gitu ya. Dan tatkala droplet ini kemudian singgah di hidung kita, maka tahap awalnya adalah menempel di hidung. Pada jumlah tertentu, dia akan masuk ke saluran pernapasan yang lebih dalam ke paru-paru kita. Ini yang pertama, ya. Kemudian kedua, virus ini suka di tempat yang lembab, yang basah, dan yang gelap. Tatkala tempat itu kering, tatkala tempat itu panas, tatkala tempat itu terang, dan di ruang terbuka, virus ini tidak bertahan lama, ya, langsung mati. Oleh karena itu, saya merujuk apa yang disampaikan oleh virolog Dr. Hewan Indro Cahyono, virus ini tidak bisa melayang-layang di udara, sekaligus menjawab pertanyaan tadi. Jadi tidak bisa melayang-layang di udara, bisanya adalah droplet itu nempel di benda, benda itu kita pegang, tangan kita nempel ke hidung. Ini Pak Koco, ya. Oleh karena itu, yang paling penting dan paling mendasar adalah kebiasaan kita mencuci tangan sebelum memegang muka atau sebelum ngupil, begitu Pak Koco, ya. Kemudian yang ketiga, terkait virus ini berapa tadi? 15 menit? Ya, di mana 15 menit. 15 menit. Jadi 15 menit itu kemudian dia akan mati. Kalau bentar. Jadi di pertanyaannya adalah saya cari lagi nih. Benarkah virus tersebut akan mati dalam 15 menit ketika berada di benda mati? Seperti saya katakan tadi bahwa tergantung media yang ada. Tatkala virus ini kemudian nempel di baju kita, kemudian baju kita langsung kita cuci, langsung mati, Pak. Ketika ada yang bersin, dropletnya nempel di meja, tapi mejanya kering, itu nggak sampai 2-3 menit sudah mati, Pak. Apalagi kalau kita cuci pakai air sabun begitu. Jadi yang paling penting dan mendasar adalah kita menghindarkan diri terkena droplet dari orang lain dengan menjaga jarak, ya, 1,5 sampai 2 meter. Kemudian kedua, kita menggunakan masker. Karena masker ini penting, Pak. Bukan masker ini kemudian kita ukur pori-pori dan sebagainya, tidak. Tapi masker ini bisa menjadi penyekat virus ini nggak masuk ke hidung, Pak, gitu ya. Dropletnya nggak masuk ke hidung. Ketika ada droplet, gitu ya. Ketika mungkin kita dekat dengan orang bersin, kalau kita pakai ini otomatis nggak akan ada sampai ke tempat kita, kira-kira seperti itu. Betul begitu. Oleh karena itu memakai masker yang tidak benar dan tidak baik itu malah bisa menyebabkan risiko. Contoh misalkan, pakai masker hidungnya nggak ketutup. Pakai masker kemudian dilepas, tangannya megang bagian luarnya masker, kemudian megang hidung, Pak. Itu risikonya tinggi. Oleh karena itu, setiap kita pakai masker harus dipastikan hidung kita tertutup. Setiap dibuka, masker diletakkan di tempat tertentu. Sebelum kita memasang masker, harus cuci tangan dulu atau pakai hand sanitizer. Nah, ini yang perlu diedukasikan kepada masyarakat. Tatkala pakai masker ini salah, Pak, itu bisa membuat risiko penularan dan penyebaran lebih cepat lagi, Pak. Jadi tidak ada ukuran yang pasti apakah 15 menit atau 9 menit. Yang pasti tatkala tempat itu lembab, tatkala tempat itu gelap dan basah, virus ini bertahan lama, Pak. Oleh karena itu, kenapa, mohon maaf ini perlu saya sampaikan kepada masyarakat,
AC di tempat-tempat perkantoran, di tempat-tempat perbelanjaan harus diturunkan suhunya. Karena itu bisa meningkatkan daya tahan hidupnya virus di tempat-tempat yang ber-AC dan sebagainya. Oleh karena artinya nggak boleh terlalu dingin gitu, lembab. Nggak boleh terlalu dingin, Pak. Kalau perlu tempat kantor perbelanjaan itu panas. Oleh karena itu sebenarnya Pak, di tempat-tempat pasar tradisional, kemudian kulinernya pedagang kaki lima, di tempat wisata itu, resiko dari sisi lingkungan yang terbuka, itu sangat kecil Pak Koco. Namun kalau ada kerumunan, itu baru resikonya tinggi Pak. Jadi problematiknya adalah soal kerumunan itu Pak. Oleh karena artinya itu sebenarnya ketika tempat wisata nih, kemudian tempat-tempat pedagang kaki lima dan seterusnya, tempatnya terbuka, agak panas dan seterusnya, itu sebenarnya malah risikonya lebih kecil. Cuma masalahnya ketika kemudian itu berkerumun, banyak orang, terlalu dekat, itu yang jadi masalahnya. Betul, ya. Jadi oleh karena itu, saya sudah sekian kalinya minta kepada semua pelaku ekonomi, baik itu pedagang kaki lima, minimart, hypermart, pasar tradisional, warung kelontong, satu harus menyiapkan tempat cuci tangan dan sabunnya. Itu wajib, Pak. Kemudian yang kedua, berinteraksi selama belanja harus menggunakan masker. Bagaimana kalau kita ke kuliner dan makan di tempat, kan begitu pertanyaannya Pak. Tetap kita harus menjaga jarak, kita harus betul-betul bisa menempatkan masker yang kita lepas itu pada tempat tertentu, kalau perlu kita membawa plastik, begitu ya. Kemudian setelah memegang masker, itu kita cuci tangan. Jangan sampai bagian luar yang masker ini kita pegang yang banyak mengandung, katakanlah berisiko mengandung virus, kemudian masuk ke hidung kita, gitu Pak Koco. Jadi resikonya itu soal kerumunan Pak Koco, untuk jaga jarak dan sebagainya, begitu. Jadi kalau di tempat terbuka, itu jauh lebih aman dibandingkan di tempat tertutup, gitu. Karena virus ini nggak suka tempat panas, nggak suka tempat yang kering, begitu panas dan kering langsung mati Pak Koco. Gitu. Oke, kerabat desa, Dr. Ali ini di samping ahli di bidang imunitas, juga presiden dari Gumregah Bakti Nusantara. Closing statement Dr. Ali untuk apa? Ini nggak terasa tahu-tahu udah jam 1 aja ini. Sekaligus memperkenalkan tentang gerakan Gumregah Bakti Nusantara ini sebagai satu gerakan apa dan seterusnya, dan kemudian pesan-pesan apa ini yang bisa disampaikan Dr. Ali kepada masyarakat atau kepada kerabat kita yang ada di desa tentang virus corona ini. Artinya jangan parno, jangan lebay dan seterusnya, atau bagaimana yang harus sikap-sikap yang harus dijaga oleh teman-teman, karena apapun kita tetap ingin keluar dari bahasa pandemi ini, tetapi mungkin ada bagian-bagian yang kurang terekspos. Sebenarnya banyak hal yang simpel, sederhana yang kita bisa lakukan, terutama teman-teman yang di pedesaan. Monggo sekaligus closing statement, sekaligus memperkenalkan Gumregah Bakti Nusantara. Silakan Mas Ali. Yang pertama, seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, baik di pedesaan maupun di perkotaan, mari kita semua menghadapi pandemi corona ini dengan selalu bersyukur kepada Tuhan. Hati dan jiwa kita tenang, damai, dan tentram. Tidak boleh takut, panik, atau galau. Karena itu bisa membuat daya tahan tubuh kita turun. Tatkala terpapar bisa kena penyakit yang berat, bahkan fatal. Yang kedua, yang penting kita berperilaku hidup sehat. Meningkatkan daya tahan tubuh, tetap move on, tetap beraktivitas, tetap optimis, tidak boleh pesimis. Karena bagi kita, pandemi COVID-19 ini merupakan sebagai kesempatan terbesar bagi rakyat Indonesia, khususnya pelaku ekonomi rakyat, UMKM dan sektor informal,
laksana mundur satu langkah, melompat jauh ke depan. Kenapa begitu? Karena ekonomi rakyat itu daya tahan ekonominya day to day maksimal 1 minggu. Jadi mereka tidak perlu banyak perhitungan resiko terpapar COVID atau tidak, karena ini menyangkut daya tahan ekonomi keluarga. Tapi yang kelompok menengah ke atas, konglomerat, sampai sekarang menahan diri karena mereka hanya banyak perhitungan. Oleh karena itu, yang paling penting, satu, saya minta seluruh rakyat dan bangsa Indonesia berperilaku hidup sehat dan segera melakukan vaksinasi. Jangan pernah takut untuk divaksin. Informasi tentang vaksinasi dengan berbagai macam informasi yang seringkali tidak kondusif itu tidak benar. Saya pastikan itu tidak benar. Kita bismillahirrahmanirrahim, kita berduyun-duyun vaksinasi supaya 70% atau 181 juta penduduk Indonesia ini segera divaksinasi dan terjadi herd immunity. Kemudian yang ketiga, yang ini saya sampaikan, tatkala kita sakit flu-like syndrome tidak boleh memvonis diri untuk terkena COVID. Tatkala kita divonis COVID-19, kita tidak boleh memvonis diri kita akan meninggal. Itu sangat penting, Pak Koco. Kemudian yang terakhir, tatkala kita tidak ada sakit yang berat sesek, lebih baik dirawat di rumah, isolasi mandiri. Pesan saya itu kepada seluruh rakyat Indonesia terkait dengan pandemi corona, yang paling penting bersyukur, tenang, damai, dan tentram, tetap move on, bekerja, berjualan, berproduksi, dan optimis. Kemudian yang terakhir, saya juga Presiden Gumberka Bakti Nusantara. Gumberka Bakti Nusantara ini adalah sebuah organisasi socio-culture entrepreneurship. Misi besarnya adalah pendampingan dari hulu hingga hilir, pelaku ekonomi rakyat, UMKM, dan sektor informal, petani, nelayan, pedagang, buruh, home industri, seniman, ojek, supir, becak, dan yang lainnya untuk maju, berkembang, dan unggul menghadapi era digital dengan gerakan dari, oleh, dan untuk rakyat dengan sebuah spesifikasi berbasis wilayah, teritori, klaster spesifik ekonomi rakyat terhilir, disupport teknologi digital. Teman-teman di desa, hari ini ada BUMDes. Kalian sudah punya anggaran sendiri, kalian sudah punya pemasaran sendiri, bisa komunikasi dengan siapapun. Yang paling penting, basis komunitas klaster spesifik ekonomi terhilir harus betul-betul didampingi dari hulu dan sampai hilir. Namun Pak Koco yang harus digarisbawahi, tatkala kita ingin ekonomi rakyat berkembang mengikuti dinamika digital ekonomi, saatnya hari ini tiba. Rakyat harus diikutsertakan secara langsung dan aktif menggerakkan roda ekonomi. Rakyat harus memiliki saham dan mendapatkan dividen. Rakyat harus mendapatkan fasilitas usaha produktif. Oleh karena itu Pak Koco, harus ada holding sosial ekonomi rakyat. Bisa melalui kemitraan, bisa melalui dompet amal produktif, bisa melalui sebuah joint venture. Karena yang paling mendasar, semua potensi dan kekuatan ekonomi rakyat harus kita gerakkan dari, oleh, dan untuk rakyat. Kemudian kita jadikan ini menjadi sebuah kekuatan yang sangat besar untuk mensejahterakan masyarakat di pedesaan, di perkotaan. Saatnya hari ini datang Pak Koco, desa mengepung kota. Karena di kota sudah sesak, sudah overload,
dan sekarang gerakan kembali ke desa, desa menghubung kota, kunci dan garda utama untuk rakyat sejahtera berkeadilan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan dari TV Desa. Insya Allah lain waktu kita ketemu, saya akan menyampaikan tentang caping kebangkitan ekonomi rakyat, revolusi ekonomi rakyat Nusantara. Sekali lagi terima kasih Pak Sukoco, sehat-sehat selalu, selalu optimis. Salam hormat dan doa kami untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Sekali sehat, tetap sehat, sekali merdeka, tetap merdeka, Pak Koco. Oke, Pak Turun, Mas Ali, Dr. Ali. Sami-sami. Luar biasa. Kerabat Desa, Kepoin Desa mulai hari ini kita aktifkan lagi. Kita akan selalu hadir pukul 12 sampai pukul 1 dari Senin sampai Kamis. Topik-topik yang diangkat tentang isu-isu pedesaan dan juga semua hal yang kemudian akan memberikan dampak terhadap desa-desa di seluruh Indonesia. TV Desa dalam sebuah semangat menjadi perekat jati diri bangsa dan semangat memuliakan desa-desa di Indonesia akan berusaha selalu menghadirkan tema-tema atau topik-topik yang menarik. Apabila kerabat desa ada usulan, ide, tema-tema untuk kita angkat di Kepoin Desa, bisa langsung menghubungi tim redaksi atau bisa menghubungi saya untuk kita bisa agendakan di acara Kepoin Desa. Terima kasih sampai di sini. Terima kasih Mas Ali untuk waktunya yang luar biasa. Dan kita akan atur waktu berikutnya untuk ide-ide dari Mas Ali yang dokter tetapi juga melakukan kegiatan-kegiatan penguatan ekonomi kerakyatan. Sampai di sini, salam bahagia kerabat desa Indonesia. Kita berjumpa di episode-episode Kepoin Desa berikutnya. Terima kasih.